Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Crash? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 ya. Setelah terdiam sebentar, Yunho akhirnya menjabat balik tangan ayah Jungwook yang bernama Pyo Moon-hak. Dia adalah deputi komisaris kepolisian. Pyo Moon-hak berada di kantor polisi tersebut karena bergabung dengan unit penyelidikan gabungan untuk perampokan dan pemerkosaan. Setelah Lee Tae-ju memberikan penjelasan mengenai kasus terbaru, Pyo Moon-hak dan Lee Tae-ju berencana untuk menutup kasus ini dalam 10 hari. Yunho dan Sohee mendatangi perusahaan Smart, dan diketahui kalau taksi yang mereka curigai melewati jalan Nansu. Yunho dan Sohee juga mendatangi pangkalan taksi tersebut. Tapi admin di sana mengatakan kalau supir taksi yang tim polisi cari itu lagi cuti sakit mendadak. Tim polisi juga melihat rekaman kamera dashboard taksi itu, tapi sudah dihapus semuanya. Sohee dan Yunho kemudian mendatangi supir taksi, Pak Yoon Pil-sung yang sedang minum-minum sendirian. Tim menanyakan apakah Pak Yoon menabrak seseorang 2 hari lalu di Jalan Ansu. Awalnya Pak Yoon menyangkalnya, tapi Yunho menunjukkan rekaman digital perjalanan taksi Pak Yoon. Dan Sohee menjelaskan kalau tim polisi akan memulihkan data kamera dashboard yang sudah Pak Yoon hapus. Mendengar itu, Pak Yoon gak bisa berkutik deh. Pak Yoon bercerita kalau malam itu dia tidak sengaja melindas seorang pria. Dan saat ingin melaporkan kejadian itu, Pak Yoon mengurungkan niatnya karena bulan depan putrinya akan menikah. Dia nggak mau ditahan karena hal ini. Yunho yang mendengar hal ini mengatakan kalau Pak Yoon sebenarnya nggak akan ditangkap karena korban udah meninggal dilindas oleh mobil pertama. Jadi Pak Yoon ini mobil kedua yang melindas korban. Tapi Pak Yoon melindas orang mati. Jadi sebenarnya tidak ada hukumnya untuk itu. Tapi sayangnya Pak Yoon tidak langsung melaporkan kejadian itu. Jadi Pak Yoon tetap akan dihukum. Keesokan harinya, tim polisi berhasil memulihkan rekaman kamera dashboard taksi Pak Yoon. Dalam video itu, tim menemukan mobil Vespa Silver yang sepertinya adalah tersangka utama. Tapi Hyun Kyung bingung. Kalau memang itu tersangkanya, kenapa dia tetap di sana dan nggak kabur? Saat tim polisi melihat rekaman kamera belakang taksi itu, tim menemukan kalau ada seseorang di dalam mobil Vespa itu. Orang itu adalah pria bertopi hitam yang bertengkar dengan korban. Pada saat yang sama, tim menerima telepon yang melaporkan kalau mobil Vespa Silver sudah ditemukan. Saat tiba di lokasi, mobil itu ternyata adalah mobil curian. Tim juga mendapatkan info kalau ada laporan mobil hilang semalam. Tim segera mendatangi korban. Korban pencurian mobil kali ini adalah seorang wanita yang bernama So Yoo-jung. So Yoo-jung mengatakan kalau mobilnya model Pride, mobil lama. Dompetnya pun tertinggal di mobil itu. Yunho dan Donggi mendatangi toser bar terdekat dan menonton rekaman CCTV. Mereka menemukan kalau pria bertopi hitam itulah yang juga mencuri mobil Pride. Saat Yunho melihat pria bertopi hitam itu membuang putung rokoknya, Yunho dan Donggi langsung ke TKP dan mengambilnya untuk dicocokkan DNA-nya. Yunho dan Sohee mendatangi Superintendent So dan meminta laporan data tentang pencurian mobil. Tapi Superintendent So kayak nggak senang hati begitulah. Yunho mencoba menjelaskan kalau ada korban yang tewas karena dilindas dan tersangkanya adalah pencuri mobil. Jadi tim TCI mau menangkap si pencuri mobil. Melihat itu, Lee Tae-ju menyela percakapan mereka. Superintendent So lalu memperbolehkan tim TCI mencari data laporan pencurian mobil. Ya elah, dari tadi aja kek, sombong banget dah. Setelah itu, Tae-ju mengikuti Sohee dan Yunho, lalu membawakan berkas-berkas yang Sohee pegang. Dari percakapan mereka, sepertinya Tae-ju menyukai Sohee nih sahabat nonton. Besok paginya, Donggi melaporkan kalau mereka sudah berhasil menyelidiki DNA dari putung rokok yang kemarin mereka ambil. Tapi nggak ada yang cocok dengan basis data DNA forensik. Kemudian So Yoo-jung menelepon tim TCI dan melaporkan kalau dompetnya sudah kembali kepadanya. Dompetnya ada di kotak surat rumah So Yoo-jung. Semuanya masih lengkap kecuali uang tunai. Mendengar laporan itu, Yunho langsung pergi. Sohee pun mengikutinya. Ternyata Yunho pergi ke rumah So Yoo-jung. Yunho ngebel beberapa kali dan tidak dibukakan pintu. Sohee juga menelepon, tapi nggak nyambung. Nggak sampai di sana, Yunho juga melihat ada putung rokok tepat di depan rumah So Yoo-jung. Melihat itu, Sohee langsung menobrak rumah So Yoo-jung, dan mereka masuk ke dalam. Firasat Yunho benar lagi kali ini sahabat nonton. Si pria bertopi hitam sedang menyandera So Yoo-jung. Tapi untung aja mereka datang tepat waktu. Yunho mengejar pria bertopi hitam itu dan Sohee menenangkan So Yoo-jung. Kejar-kejaran antara Yunho dan pria bertopi hitam pun berakhir karena jalan buntu. Yang membuat penonton kamu kaget adalah Yunho bisa melawan pria itu. Tapi akhirnya kalah juga karena mata Yunho ditendang oleh pria bertopi hitam. Hyun Kyung menjelaskan kalau sepertinya itu bukanlah pencurian biasa, tapi lebih ke arah pemerkosaan. Pelaku tahu nomor telepon dan tempat kerja korban.
Setelah itu, tim Taeju datang dan langsung mengambil alih kasus tim TCI karena berhubungan dengan percobaan pemerkosaan. Kemudian Sohee dan Yunho diundang untuk rapat bersama tim Taeju. Sohee menjelaskan awal mula korban tabrak larinya sampai ke pencurian mobil. Yunho juga menambahkan kalau kemungkinan tersangka yang tim TCI kejar sama dengan tersangka yang tim Taeju kejar. Tapi semua orang di sana mengolok-olok pendapat Yunho. Yunho kemudian menjelaskan melalui peta yang tim itu miliki. Dari peta itu, Yunho menggabungkan tempat kejadian dari kedua tim dan menemukan kalau kejadian yang terjadi itu identik. Langsunglah nggak bisa berkata-kata kan tim Taeju, makanya tong kosong nyaring bunyinya. Yunho juga bilang kalau tim TCI memiliki DNA dari pencuri mobil dan meminta dibandingkan dengan DNA pemerkosa dari tim Taeju. Jangan sok makanya. Malam harinya, tim TCI mendiskusikan masalah ini dan berspekulasi kalau tim Taeju pasti yang akan mendapatkan pujian jika pelakunya tertangkap. Dan tim TCI tetap aja tak terlihat. Di sana, Sohee juga menegur Yunho. Seharusnya Yunho ngomongin hal ini dulu dengan dirinya. Setelah selesai makan, Hyun Kyung dan Yunho mengobrol. Yunho menanyakan mengenai kasus taksi gelap yang melibatkan Taeju. Taksi gelap itu layanan taksi ilegal, dioperasikan oleh bisnis hiburan di daerah Gangnam. Nah, tahun lalu, tim TCI menyita ponsel kerja bosnya taksi gelap. Ponsel itu berisi bukti transaksi narkoba dan nomor telepon anak-anak pejabat tinggi. Saat itu, Taeju mengambil alih dan menutup kasus itu dengan menangkap 20 sopir taksi begitu aja. Setelah menutup kasus itu, Taeju dipromosikan. Sohee langsung protes dong karena kasus itu ditutup seenaknya aja. Tapi Sohee malahan kena tegur. Saat itulah Sohee dan Taeju putus. Berarti tadinya mereka pacaran ya, sahabat tonton. Lalu Sohee kembali melatih Yunho bela diri. Yunho meminta maaf karena pelakunya lepas begitu aja. Tapi Sohee dengan santai mengatakan kalau semua orang bisa gagal dan tidak apa-apa. Deputi Komisaris Pyo berada di ruangannya, dan dia membuka sebuah amplop. Amplop itu berisi artikel mengenai tabrakan Hyunsu. Melihat itu, Deputi Pyo langsung mengamuk-ngamuk ke bawahannya dan menanyakan siapa yang memasuki ruangannya. Sedangkan di tempat lain, Jungwook dan Jaehyung mendatangi Kyungsu. Mereka menuduh Kyungsu lah yang mengirimi mereka semua artikel tentang kematian Hyunsu. Jungwook memperingatkan Kyungsu untuk jangan aneh-aneh. Tapi Kyungsu berkata, kalau sepertinya ada orang lain yang juga mengetahui tentang perbuatan Jungwook dan Jaehyung dulu. Hyunsu meninggal karena perbuatan mereka berdua. Hyunsu harusnya bisa selamat kalau bukan karena mereka berdua. Wah, abis deh Kyungsu digebukin sama Jungwook. Gak sampai di sana, saat Yunho memeriksa emailnya, ada sebuah artikel yang menuliskan tentang masa lalu Yunho sebagai penabrak Hyunsu, dan sekarang menjadi seorang polisi. Tapi teman nonton kamu masih belum tahu kenapa kalau dulu Yunho tersangka penabrak Hyunsu. Kok Yunho nggak dipenjara ya sahabat tonton? Saksikan kelanjutannya ya. Sampai jumpa.